Terima kasih sudah mengklik video ini. Welcome EKS Totally Control. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Secara alamiah, bumi dan atmosfer di atasnya adalah sumber hara yang tidak terbatas bagi kehidupan tanaman, namun ketersediaannya tidak seirama dengan kebutuhan tanaman, sehingga diperlukan campur tangan manusia melalui biosfer manajemen di antara pengaturan komoditas, klon masa tanaman, lokasi pemupukan, irigasi, dan lain-lain, agar tujuan produksi tinggi dan efisien dapat tercapai. Fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Jenis pupuk adalah penggolongan pupuk berdasarkan asal, senyawa, kandungan unsur hara, bentuk fisik, aplikasi, dan cara pelepasan unsur haranya. Berdasarkan asalnya terdiri atas pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Contoh pupuk alam adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, dan lain-lain. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan merekayasa bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. Contoh pupuk buatan adalah pupuk urea, pupuk TSP, pupuk ZA, dan lain-lain. Petani lebih cenderung menggunakan pupuk kimia. Alasannya kenapa? Silahkan tanyakan pada diri kalian masing-masing. Dari beberapa sumber yang saya baca, mereka lebih menyalahkan SDM, sumber daya manusia para petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman yang dianggap minim, dan petani disalahkan tidak modern. Sekarang banyak keluhan di tingkat petani gagal panen diakibatkan serangan hama, tanah keracunan, serangan penyakit, banjir, kekeringan. Semua masalah itu apakah petani yang melakukan hama resisten, tanah keras gersang seperti batu, penyakit tanaman berevolusi, banjir tidak terbendung, pemanasan global. Petani dianggap tidak modern, ketinggalan zaman, sumber daya manusia SDM rendah. Kalau itu memang benar, maka masalah di atas tidak akan terjadi. Petani menggunakan herbisida, pestisida, pupuk berbahan kimia yang merusak lingkungan. Petani juga disalahkan dalam penggunaan bahan kimia tersebut. Mereka katakan petani menggunakan bahan kimia overdosis, tidak sesuai anjuran. Lagi-lagi yang disalahkan sumber daya manusia para petani itu sendiri. Sebenarnya penggunaan bahan kimia akan selalu ditingkatkan dosisnya seiring penggunaan dan waktu, yang disebabkan penyakit resisten, kebal, tanah keracunan, mikroba baik mati, sehingga penggunaan bahan kimia akan terus meningkat. Dunia pertanian memang menjadi sasaran empuk para mafia-mafia yang memandang petani sebagai angka pundi-pundi uang untuk kekayaan mereka. Sekarang ada kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga pupuk. Para mafia pupuk mulai kepanasan dengan kebijakan tersebut. Para petani ikut-ikutan berkeluh kesah. Untuk meredam itu semua, pemerintah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk para petani. Kemudian para petani mulai tenang dengan adanya pupuk bersubsidi dengan persyaratan tergabung dalam kelompok tani dan merencanakan kebutuhan pupuk melalui RDKK. Bukan berarti pemerintah tidak mengetahui dampak pupuk kimia akan merusak kehidupan para petani itu sendiri di masa yang akan datang. Kalau pemerintah tidak mensubsidi pupuk, maka akan ada unjuk rasa para petani, turunkan harga pupuk di mana-mana. Maka akan banyak di medsos berita-berita yang menyalahkan pemerintah, dan para petani pun akan terprovokator dengan berita itu. Perlu waktu untuk membuat petani sadar bahaya bahan kimia dalam pertanian. Petani akan sadar saat tanah mereka keras seperti batu. Petani sadar saat tanah mereka tidak bisa ditanam tanaman kalau tidak dipupuk.
Petani akan sadar saat hama hanya akan mati bila dipukul dengan tangan mereka, dan bahkan pestisida tidak berguna sama sekali. Petani akan sadar saat biaya lebih besar dari hasil yang mereka dapatkan. Ayolah para petani, setidaknya kita sadar subsidi pupuk hanya menjadi beban pemerintah. Kalian petani juga tahu bahan kimialah yang merusak lahan, lingkungan kalian, dan kesehatan kalian. Lebih baik subsidi pupuk untuk pembangunan sarana prasarana, memperbaiki infrastruktur pertanian yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita bisa membangun negara ini bersama-sama. Merdeka! Say you like